Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarifana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai memahami penyebab perampingan dan pemutusan hubungan kerja. Pengertian perampingan organisasi. Perampingan organisasi atau downsizing adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas dalam organisasi mereka dengan mengurangi karyawan, membuat perusahaan lebih kecil, dan mengurangi biaya operasi. Perampingan dilakukan untuk memperbaiki efisiensi organisasi, produktivitas, dan atau daya saing. Perampingan dapat melibatkan pendesain ulang organisasi atau sekedar mengurangi karyawan. Perubahan struktur organisasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan berdampak pada tingkat kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan niat turnover karyawan yang ada pada organisasi. Alasan perusahaan melakukan perampingan karyawan antara lain untuk mengurangi biaya operasional yang dinilai tidak memberi nilai apapun pada produk akhir perusahaan, menambah birokrasi di perusahaan, memudahkan pengendalian, meningkatkan produktivitas, menciptakan budaya yang lebih baik, dan mengurangi sumber daya relatif terhadap permintaan pasar. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. PHK dapat dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, seperti efisiensi, penutupan bisnis, kepailitan, pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun. Namun, pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK semata-mata hanya berdasarkan keinginan pengusaha itu sendiri. Ada beberapa jenis PHK, seperti PHK demi hukum, PHK karena kondisi khusus, dan PHK karena kesalahan berat. Ketika PHK karyawan atau kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, sehingga dapat berdampak pada kehidupan mereka dan keluarganya. Penyebab legal pemutusan hubungan kerja. Pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat yang dibuat dengan bukti yang sah. Pekerja buruh meninggal dunia atau pensiun. Pekerja buruh mengundurkan diri secara sukarela. Pekerja buruh tidak hadir dalam pekerjaan selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Pekerja buruh menderita sakit atau cacat tetap yang menyebabkan tidak mampu melakukan pekerjaan yang telah disepakati. Pekerja buruh melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Pekerjaan buruh tidak melakukan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Pekerja buruh tidak dapat melaksanakan pekerja karena keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Namun, pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK semata-mata hanya berdasarkan keinginan pengusaha sendiri. Selain itu, dalam melakukan PHK, pengusaha harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan memberikan kompensasi sesuai kepada karyawan yang di-PHK. Pendampingan MSDM dalam pemutusan hubungan kerja. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja PHK, pendampingan dari manajemen sumber daya manusia MSDM sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur PHK dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. MSDM dapat membantu dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban karyawan serta memberikan sarana pengenalan alternatif dan lain selain PHK, seperti pengurangan jam kerja atau pengalihan tugas. Selain itu, MSDM juga dapat membantu dan menentukan kompensasi yang sesuai dengan karyawan
yang di-PHK. Dalam melakukan PHK, pengusaha harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan karyawan yang di-PHK. Oleh karena itu, pendampingan MSDM dapat membantu pengusaha dalam melakukan PHK secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.